Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini, seberapapun kita yang hadir, kita belajar untuk tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Tapi kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Apapun yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu taat ya Tuhan. Semua yang Kau berikan kepada kami manis, indah. Biar kami merasakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan. Oh, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Mari katakan, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, berikan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, berikan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan bersama-sama saya, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Dia. Dengan segenap hati mari kita agungkan Dia. Angkat suaramu, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang dan menyembah-Mu. Naikkan ucapan syukur kami bagimu. Engkau layak Tuhan, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau bertata atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang maha tinggi Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami, Allah yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Yesus, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Besar kasih-Mu, sempurna atas kami. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Hiaralah barara baba baba sikimini giaralah barasa nanana kayalalah. Hiaralah barara baba baba sikimini giaralah basyana yalalah. Siapakah kami Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Kiaralah barara baba 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 syana yalalah malala mata kayalalah baba sikimini giaralah barara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Koriala barala basyiki biri kiara la basyana yara la malala mas
Yesus, hanya Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kiara raba baba baba takaya rala rala basikini ni kiara lama. Hididi kiara raba shuna yara lama 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 lama. Puriya raba baba baba sikini kiara raba raba shuna yara lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena-Mu. Inilah yang ku renungkan Yesus setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hadirlah lebih lagi di dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap sama-sama katakan dengan saya. Amin. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Katakan Dia Tuhan. Dia Tuhan.
kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk tidak berfirman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membaca hati kita. Kita sama-sama mau menaikkan pujian buat Tuhan. Dia Allah penyelamat kita, kekasih jiwa kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku,
bersama dengan kami, tak pernah meninggalkan kami sendiri. Yesus di dalam kami di dalam-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata di sini. Kami rindu bersama-Mu selalu, sebab kasih setia-Mu, sebab anugerah-Mu besar. Di dalam hidup kami bersyukur menyembah. Ikana marana lama sikini amarana lama 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 lama. Hanya hadirat-Mu yang kami nanti. Lawat semua kami, puaskan dengan hadirat-Mu. Ikana marana lama sikini amora malam. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, ditinggikan, mulia nama-Mu. Terima kasih Yesus. Inamarana lama 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 sikini amarana lama lama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata. Rama lama lama rana lama lama rana lama 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 rana lama lama lama. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan ada bersama dengan kami. Itulah Immanuel. Terima kasih untuk persekutuan dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman. Tuhan bekerja, berkarya lewat hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengar diberkati dan mengalami kehidupan dalam firman. Terima kasih kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tetap bersukacita. Puji Tuhan. Kita memasuki penghujung tahun. Ini minggu yang keberapa ya? Minggu keempat. Minggu terakhir di tahun 2020. Ya. Bagaimana kesan kita dalam menjalani kehidupan ini di tahun ini? Senang, susah? Biasa saja. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Senang, susah, biasa saja? Ini sedikit cerita sendiri. Seringkali anak saya yang masih balita itu pakai mic, tapi mic-nya buatan sendiri, pakai itu loh, apa namanya yang lembek-lembek seperti lumpur, apa itu? Was ya. Lalu dikasih tiang, wawancara kepada mamanya. Apakah Anda senang? Apakah Anda bahagia? Itu pertanyaan anak kecil. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa dia menyimpulkan bahwa tua itu sudah lama. Ternyata ketika saya mengulang membaca Alkitab, saya menemukan di surat Ibrani itu menuliskan begini, perjanjian yang pertama itu sudah menjadi tua. Kitab kita ada berapa perjanjian? Perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kesimpulan anak saya betul ya. Perjanjian yang pertama sudah menjadi tua. Perjanjian pertama itu perjanjian lama. Jadi lama sama dengan tua. Ya, benar juga, akhirnya saya setuju dengan pendapatnya. Anak kecil itu polos, tulus. Makanya Tuhan PowerPoint. Makanya Tuhan
berkata kepada murid-muridnya, bahkan kepada beberapa orang yang mendengarnya pada waktu dia ada di muka bumi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak-anak. Kenapa anak kecil menjadi sebuah contoh? Karena mereka tulus, benar enggak? Jujur, apa adanya. Anak kecil. Bagaimana dengan kita sebagai anak tua? Seringkali Tuhan mengajar kita untuk belajar dari anak kecil. Karena ketika kita semakin dewasa, semakin berumur, ketulusan, kejujuran, keadaan kita yang apa adanya sudah berubah. Sehingga Tuhan tidak memberi contoh untuk masuk kerajaan surga, jadilah sedewasa seumur ini, begitu. Enggak, seperti anak kecil. Mungkin karena orang yang dewasa umurnya sudah terlalu banyak dosanya. Sehingga untuk masuk kerajaan surga enggak masuk. Iya. Maka dari itu, kalau kita bicara soal kerajaan surga dan siapa yang bisa masuk di dalamnya, hanya satu kuncinya, anugerah, kasih, karunia. Ada ilustrasi yang menceritakan 4 orang mau masuk kerajaan surga. Mereka harus antri di pintu kerajaan surga. 4 orang itu adalah, ini contoh nama saja, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Paulus antri. Dalam masa penantian untuk masuk dalam pintu kerajaan surga, untuk masuk ini masih antri, berarti berada di luar. Itu ada lumpur. Tapi surga depannya enggak lumpur, ini ilustrasi. Ada lumpur, lalu mereka antri. Dalam posisi antri mereka itu, mereka berada di atas lumpur. Dan pengertian surga dalam ilustrasi itu, makin banyak dosa, maka makin tenggelam dalam lumpur. Maka Yakobus ternyata untuk mencapai pintu surga itu, dia tidak sanggup karena dia masuk ke dalam lumpur sampai pinggang. Dan Yohanes mencoba untuk masuk pintu surga, ternyata lumpurnya sudah sampai leher. Ya, tinggal 2 lagi ini. Ternyata Petrus bisa, dia bisa berdiri di atas lumpur itu dengan gagah. Hanya saya yang bisa masuk surga. Alasannya kenapa? Dia berdiri di atas kepala Paulus. Jadinya surga itu anugerah, bukan karena kebaikan kita, usaha kita, perbuatan baik kita. Kasih karunia, maka keselamatan kita terima. Dan kerajaan surga itu menjadi harapan yang pasti bagi setiap kita yang percaya. Amin. Ya. Itu sebabnya mari kita pelihara ketulusan kita. Supaya kita tahu bahwa kerajaan surga itu rumah masa depan kita. Sebab rumah kita yang ada di dunia ini sementara. Karena di dunia ini kita hanya mampir ngombe lan mangan gorengan. Amin. Iya, ini ada serinya. Itu sebabnya mari kita tulus, belajar tulus. Buktinya apa? Kita ini sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tapi untuk tetap berjalan dalam ketulusan sulit. Buktinya apa? Kalau kita melihat orang yang tidak kita sukai bahagia, kita apa? Susah. Itu enggak tulus. Kalau melihat orang yang tidak kita sukai susah, kita bahagia. Itu namanya enggak tulus. Ya. Pernah ngalami begitu? Enggak ada, enggak pernah maksudnya. Di sini pun enggak ada, yang ada di ujung kulon ya. Itu sebabnya kita mau belajar untuk tetap menjaga ketulusan kita. Sebab kita ini tidak hidup seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Immanuel sebutannya. Itu sebabnya 700 tahun sebelum Yesus menjadi manusia hadir di muka bumi, Yesaya sudah menubuatkan, Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa tandanya? Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Arti Immanuel dalam kekristenan kita sudah sangat tahu, sudah umum. Dan kita menyadari itu, Tuhan beserta kita. Bahkan secara umum, secara dikenal banyak orang, secara karakteristik bahwa nama Immanuel itu ciri-cirinya jelas, orang yang independen. Apa toh? Ya positifnya aja, mandiri. Maka banyak orang yang namanya Immanuel. Ya. Di gereja kita nggak ada yang namanya Immanuel ya? Ada, lambaikan tangan. Yang adanya Nathanael, Daniel. Ya. Siapa lagi yang ada belakangnya L? L itu Allah ya. Sulit untuk dipengaruhi arti secara umum. Ya positifnya apa? Dia konsisten kan, teratur, hidupnya tertib, penuh semangat, dan diselimuti dengan jiwa spiritual. Orangnya karakternya baik, rohani. Tapi banyak orang yang punya nama Alkitab, dia tidak rohani, tapi rohana. Hidupnya tidak seperti nama yang dipakainya, terlalu berat. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Penyertaan Tuhan dinyatakan dalam Alkitab itu ratusan kali. Coba kalau Bapak Ibu kalau membaca Alkitab dihitung ada berapa kata atau kalimat Tuhan menyertai. Ada ratusan kali. Dihitung kurang lebih 106 kali mungkin ya. Kalau nggak percaya coba dihitung. Kita baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau percaya ya sudah dengan iman. Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu jelas. Yang pertama apa? Memberikan jaminan dan keberanian dalam menghadapi situasi hidup. Ya. Jadi hidup ini tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah ya. Seringkali masalah itu sekalipun kita orang percaya, menghadapi masalah bisa membuat jatuh, putus asa, bahkan tidak percaya Tuhan lagi. Tidak gereja-gerejanan lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya dalam menghadapi situasi sulit sekalipun, ingatlah Immanuel. Dia memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu jaminan kehadiran Tuhan dalam hidup kita pasti kita akan mengalami keberanian. Sebab ada teori kebutuhan yang disampaikan oleh, ini Maslow mesti orang Jawa ini. Nah, Maslow, bukan. Maslow menyatakan dalam teorinya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan apa? Kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Rasa dimiliki dan dikasihi, penghargaan. Dan seringkali itu tidak dialami sehingga menyebabkan manusia itu takut, kebutuhan itu tidak terpenuhi. Sehingga membuat manusia ragu-ragu, takut. Tapi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, Immanuel, memenuhi kebutuhan manusia itu. Amin. Sehingga secara fisik kebutuhan kita, secara jasmani, penyediaan Tuhan nyata setiap hari. Bahkan perlindungannya nyata. Kita dikasihinya, bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan menerima kita, mengasihi kita. Maka orang yang disertai Tuhan memiliki keberanian untuk menghadapi situasi kehidupan, apapun bentuk kehidupan itu. Masalah, kesulitan, tantangan. Sebab dia yakin, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya? Di dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaannya Immanuel dipenuhi oleh Tuhan. Keselamatan sudah pasti. Keamanan ada perlindungan Tuhan. Kita dimiliki dan dikasihi Tuhan. Ada penghargaan. Pemulihan itu terjadi ketika orang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sebab manusia itu tidak menjanjikan. Dia bisa tidak mengasihi. Bahkan merasa tidak aman. Ya.
tidak dihargai, bahkan dalam kekurangan, tapi Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Asal kita disertai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan disertai Tuhan. Haleluya. Dan orang yang disertai Tuhan tidak mengalami ketakutan. Saya tidak membahas tentang kekhawatiran dan kesulitan, saya sedikit spesifik membahas tentang ketakutan. Karena ketakutan itu salah satu bukti bahwa orang itu tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Sebab ketakutan itu merupakan akibat dari dosa. Ini sedikit membahas tentang ketakutan. Ketakutan adalah merupakan akibat dosa yang dilakukan manusia. Ketika Allah memanggil manusia pertama di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, kesalahan dengan cara apa? Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, padahal itu dilarang. Berarti melanggar kan? Dia bersembunyi. Ketika Tuhan memanggil Adam, Adam pun menjawab, aku takut. Berarti kenapa kita bisa takut? Mungkin kita berdosa. Tapi syukur kepada Tuhan kita menerima pengampunan oleh anugerahnya. Amin. Dan yang kedua, ketakutan menarik hal-hal yang negatif. Ayub sendiri berkata, apa yang aku takutkan itu menimpa aku. Jadi ketika orang takut, itu reaksinya juga negatif. Pikirannya negatif, tindakannya negatif. Dan yang negatif akhirnya datang juga. Itu sebabnya jangan kita takut. Sebab ketakutan itu ternyata sesuatu yang meragukan penyertaan Tuhan. Ketakutan merupakan penghalang untuk potensi kita berkembang. Ketika Yesus menyatakan perumpamaan tentang talenta, ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, lalu memanggil ketiga hambanya. Yang satu diberi 5 talenta, yang satu diberi 2 talenta, yang satunya lagi diberi 1 talenta. Tetapi apa yang terjadi? Yang dapat 1 talenta itu pergi, lalu menggali lubang di tanah, lalu menanam talenta yang diberikan oleh tuannya di dalam tanah. Ketika tuannya datang, hamba itu berkata apa? Tuan adalah Tuan yang kejam. Aku takut kepada Tuhan, ketakutan lagi. Ketakutan membuat bakat kita, talenta kita terhalang, tidak berkembang. Potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak akan kita kerjakan karena kita takut. Itu sebabnya jangan takut, amin. Karena kehadiran Tuhan itu mengatasi ketakutan kita. Itu sebabnya kita perlu sadari bahwa di dalam Yesus tidak ada ketakutan, yang ada keberanian untuk menghadapi setiap masalah dan kesulitan hidup kita. Amin. Ada yang masih merasa takut hari-hari ini? Apa hari-hari ini yang membuat kita takut? Apa? COVID-19, seringkali kita khawatir dengan situasi seperti itu. Tetapi ingat, ada Tuhan yang membebaskan kita, yang menyertai kita menghadapi ketakutan itu. Bahkan ketakutan itu membuat kasih Allah di dalam hidup kita tidak sempurna. Karena kasih dalam 1 Yohanes melenyapkan ketakutan. Jikalau kita masih takut, kasih Allah tidak bekerja dengan sempurna di dalam kita. Sebab kasihnya Tuhan itu sempurna. Karena berhubung kita takut, kasihnya tidak bekerja. Karena kasih Tuhan itu bekerja kalau respon kita benar. Kalau respon kita takut, kasihnya tidak bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Karena kita menutup diri dengan ketakutan kita. Itu sebabnya jangan kita takut. Karena ketakutan itu akibat dosa. Ketakutan itu menarik hal-hal yang negatif. Ketakutan itu menghalangi talenta kita untuk berkembang. Kalau yang bisa masak, akhirnya tidak pernah masak. Karena takut kompornya meleduk, misalnya begitu. Ini contoh aja. Talenta, banyak macam talenta yang seharusnya berkembang. Bakat yang harusnya dikerjakan, tapi karena ketakutan berhenti. Dan akhirnya ketakutan membuat kasih Allah tidak bekerja di dalam kita. Sebab ketakutan itu bisa dilenyapkan kalau kasih Tuhan memenuhi hidup kita.
Itu sebabnya jangan takut. Katakan bersama saya, jangan takut. Sebab penyertaannya Immanuel memberi kita keberanian. Dan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan, roh Tuhan tidak memberikan ketakutan. Orang yang ragu-ragu itu ada di posisi antara percaya dan takut. Jadi ragu-ragu. Kebimbangan dapat membawa kita menjadi tidak percaya. Jika seorang yang percaya meragukan kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya ia akan menjadi orang yang tidak percaya. Jika kita tidak segera keluar dari keadaan ini, maka besar kemungkinan kita akan menjadi orang yang tidak percaya. Kalau kita sharing sedikit, orang itu bisa murtad enggak? Bisa. Dimulai dari apa? Ragu-ragu. Antara percaya dan takut. Itu sebabnya jangan pernah ragu dalam percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya pada firman-Nya. Karena keraguan-raguan itu membawa kita yang lama-lama dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya membuat kita tidak percaya lagi. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Harus memilih percaya atau takut. Ya, sebab kebimbangan akan menghalangi doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan itu adalah roh, tidak kelihatan. Kalau kita tidak percaya dengan iman bahwa janjinya digenapi, pertolongannya nyata, kehadirannya Immanuel selalu beserta dengan kita tidak dapat apa-apa. Sebab orang yang mendua hati, yang ragu-ragu, yang bimbang, tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Tengok kiri kanan kita. Bagaimana wajahnya terpancar ketenangan, amin. Iya. Biasanya orang yang tenang, yang cool gitu lama-lama bisa ngantuk. Wah kelihatan cool loh, kok coolnya terlalu kuat ya ngantuk. Tapi di sini nggak ada. Bisa nggak orang datang kepada Tuhan ngantuk? Bisa, kan ada damai, ya kan? Ada ketenangan ya. Tapi perhatikan, ngantuk pada waktunya itu betul. Semuanya indah pada waktunya. Ada waktunya ngantuk, ya, ada waktunya tertawa. Ya. Jangan sampai disambung ngantuk sambil tertawa. Ya. Nenek bilang itu berbahaya. Jadi kebimbangan menghalangi doa dan persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita ragu. Tetap berani untuk kita mengambil keputusan percaya Tuhan menyertai. Yang kedua, arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, Tuhan hadir kepada siapapun tanpa pandang bulu. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan dari suku mana. Bahkan pujian mengatakan, ku tak pandang dari gereja mana. Sebab ada yang menamakan diri gereja Injil sepenuh. Ya. Gereja Yesus sejati. Tuhan tidak memandang itu. Kalau memandang itu berarti ada gereja yang Injilnya separuh kan? Atau Yesus yang lain. Tapi Tuhan menerima semuanya. Asal percaya dan diselamatkan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika Samuel memilih anak-anak Isai untuk salah satunya dijadikan raja, menggantikan Raja Saul, Samuel salah melihat. Ini pernyataan Tuhan. Manusia memilih apa yang tampak di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini satu pertanyaan yang juga menggelitik hati kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara yang suami istri, ya saya tanya. Bapak dulu tertarik dengan istrinya karena apa? Mas Wahyu karena apa tertarik dengan Mbak Siska? Karena apa? Kalau Mas Wahyu menjawab,
Saya melihat hati. Berarti Mas Wahyu Tuhan. Loh kan, ya toh, bener gak? Manusia melihat yang tampak di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bener gak? Satu alasan. Kurang keras, Mas. Oh, dikenalkan ya. Loh, iya. Jadinya kenal kan lah ya, kenal ya, kenalan. Ya sudah, satu aja contoh. Sederhana. Jangan terlalu banyak korban nanti. Ini contoh saja. Jadi wajar gak kalau manusia melihat yang tampak di depan mata? Loh, kan firman Tuhan sudah jelas. Manusia melihat apa yang kelihatan, maksudnya begitu. Ya. Dan itu manusiawi, tapi Tuhan melihat hati. Maka tidak heran kalau manusia milih-milih, benar gak? Berteman milih dengan yang itu, benar gak? Berjodoh milih itu, dan sebagainya. Ada banyak pilihan yang harus diambil. Tapi sayangnya, kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam pilihan kita. Berbahaya. Bagaimana manusia bisa melihat hati? Ketika penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Dan ketika disertai Tuhan, maka Tuhan menuntunnya dan melihat hati bisa. Ya. Itu sebabnya Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus, namanya, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan tidak membedakan. Jadi kalau kita hidup disertai Tuhan, kita tidak membeda-bedakan. Bisa menerima satu dengan yang lainnya. Amin. Kasihnya tanpa syarat. Bisa Bapak Ibu? Bisa menerima semua orang? Tidak ada pengecualian? Yang bisa katakan amin. Kok aminnya lemes? Yang bisa katakan haleluya. Jadi jangan pernah pandang bulu, karena itu begini, saya begini, dan sebagainya. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kalau Tuhan menyertai kita, kita bisa mengasihi semua orang, kita bisa menerima semua orang, tanpa pilih kasih, tanpa tebang pilih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Oh iya, terima kasih. Ini punya siapa ya? Ada perubahan? Bapak Ibu ada yang perlu dilas? Ya ini contoh saja. Ya, ini memang harus menjaga. Ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan hadir tanpa pandang bulu. Kita pun kalau mengalami kehadiran Tuhan, kita pun tidak melihat rupa, tapi melihat ketulusan hati setiap orang. Dengan cara apa kita bisa melihat orang hatinya? Dengan cara kepekaan kita karena disertai Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa menerima semua orang? Tetangga kiri kanan muka belakang, saudara-saudaranya? Iya. Haleluya. Ini terakhir ini terakhir. Sungguh terakhir. Tapi terakhir ada 6 poin ya. Arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya membuat manusia bersukacita. Ini kabar baik Natal selalu sukacita. Kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan sudah sepatutnya membuat kita selalu bersukacita saat menghadapi masalah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita. Orang Kristen yang melimpah dengan sukacita Tuhan, di dalam dirinya ada kekuatan rohani yang besar untuk menolak berbagai godaan dosa. Karena ia tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu memuaskan dia, cukup. Ya. Demikian besar kepada setiap orang yang percaya. Bahkan seorang yang bernama Dallas Willard menyimpulkan bahwa kegagalan untuk mencapai kehidupan yang bersukacita selalu berakibat tindakan dosa tampak menarik
Sukacita akan mengalahkan godaan. Akan lebih mudah kalau pada dasarnya kita merasa bahagia dalam hidup kita. Itu sebabnya seringkali kenapa kita bisa berdosa, kenapa orang bisa berdosa? Karena dirinya merasa tidak bahagia, tidak sukacita, mencari kesenangan. Kelihatan dosa itu tampak menarik. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya kita menyadari bahwa kalau Allah hadir, berarti sukacita memenuhi hidup kita. Dosa tidak lagi menarik kita. Amin? Ya. Kenapa orang bisa tertarik? Karena dia mencari kebahagiaan yang semu, sukacita yang semu, kesenangan yang semu. Intinya, kalau kita bahagia itu sudah cukup. Amin? Sebab orang punya banyak uang belum tentu bahagia. Amin? Apalagi nggak punya uang. Sudah saya ulang, tapi ini jangan disampaikan ke yang lain. Padahal ini masuk YouTube ya. Tapi kebahagiaan itu kuncinya bukan uang. Tuhan bersama kita, cukup, amin. Uang tidak menjamin bahagia. Di dalam Yesus sukacitaku penuh. Dosa tidak menarik, karena sudah terlanjur bahagia, terlanjur sukacita kok. Jadi dosa menawarkan diri, dia langsung menolak, tidak mau. Tapi kalau ada capcay mau, ya, karena itu bukan dosa. Itu sebabnya kita belajar bahwa kehidupan kita dipenuhi sukacita karena Tuhan menyertai. Ada yang merupakan bukan sukacita yang asli, bukan yang sejati. Sebab sukacita tidak sama dengan mendapatkan kesenangan atau having fun atau kesenangan sesaat, rekreasi, jalan-jalan, makan enak, seneng nggak? Seneng, tapi pas makan, setelah makan ya susah lagi. Pas jalan-jalan seneng, habis jalan-jalan susah lagi, dompetnya kosong. Terlalu banyak pengeluaran, ya ini contoh saja. Jadi sukacita tidak ada hubungannya dengan itu. Karena itu luar, apa yang di luar sementara. Sukacita tidak sama dengan temperamen periang. Ada yang di sini pembawaannya periang, suka melucu, suka senyum, ya itu ekspresi. Tapi tidak ada hubungan dengan temperamen periang. Kalau anak kecil kesana kemari, lari, tertawa, gimana? Menggemaskan kan? Menggemaskan. Tapi kalau kita sudah seumuran kita kesana kemari, periang loh maksudnya. Tertawa gitu bukan menggemaskan, mengenaskan. Ya itu sebabnya kita belajar, sukacita itu sumbernya harus dari Tuhan. Yang membuat kita bisa tersenyum walaupun dalam keadaan yang sulit. Sukacita tidak sama dengan kehidupan yang lancar dan tanpa masalah. Orang berpikir aku bahagia, aku bersukacita kalau saya tanpa masalah. Buktinya ada orang-orang yang masalahnya biasa saja tetap susah. Tapi sebaliknya ada yang kelihatan masalahnya banyak tapi tetap bahagia. Pernah lihat itu? Mungkin kita lihat diri kita mungkin ya. Ketika tidak masalahnya biasa saja, tapi kita tetap susah. Tapi ketika masalah itu banyak loh, kok kita tambah senang? Sebab ada sukacita dari Tuhan yang membuat kita kuat. Amin. Tuhan tidak menjanjikan masalah itu hilang, tapi Tuhan memberikan kekuatan, sukacita dalam menghadapi masalah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sebab sukacita adalah suatu keadaan hati yang bahagia. Saya akan bertanya seperti anak saya. Apakah Bapak Ibu bahagia? Apakah Bapak Ibu senang? Puas, tentram, karena memiliki nikmat dan keamanan yang demikian besar. Sehingga ia tetap bahagia, bahkan ketika mengalami keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan itu tidak mudah, dan itu tidak bisa tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ujian bahwa seorang memiliki sukacita sejati ialah ketika menghadapi permasalahan yang mengguncangkan, ia tetap memiliki hati damai, aman, tentram, dan kepuasan. Orang Kristen menegaskan bahwa sukacita demikian hanya mungkin berasal dari Tuhan. Berasal dari
Immanuel, penyertaan Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Amin. Itu anugerah Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita mencoba dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita untuk meraih keberanian, meraih sukacita. Meraih apa lagi tadi? Untuk kita bisa menerima semua orang tanpa Tuhan nggak bisa. Karena manusia terus melihat yang kelihatan. Itu sebabnya hari ini kita belajar. Tuhan menyertai kita, membuat kita berani menghadapi masalah apapun juga. Dan tidak memilih-milih, tidak pandang bulu dalam menerima orang. Dan yang terakhir apa? Sukacita karena Tuhan. Bukan karena kesenangan dunia, bukan karena temperamen yang apa tadi? Yang seperti anak kecil itu yang temperamen apa istilahnya? Ada yang bisa membantu saya? Periang. Ada banyak orang yang termasuk saya suka menghibur, melucu begitu ya. Tapi belum tentu bahagia loh saya waktu saya melucu. Ini contoh, tapi contoh yang salah. Iya. Puji Tuhan. Itu sebabnya bukan soal lucunya, tapi intinya penyertaan Tuhan. Amin. Iya. Mari kita akan bersyukur lewat pujian kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Jalan-Mu tak terselami, setiap tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran nyata di dalam hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti sekali lagi dengan segenap hati, penyertaan Tuhan nyata. Terima kasih, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah Immanuel, memberi keberanian, memberi sukacita yang baru. Kekuatan-Mu memampukan kami. Yesus, apapun kesulitan masalah kami, Engkau sumber pertolongan, sumber kekuatan, menyertai kami. Immanuel, Hikana marana lama sikini amore nalamarabalawa. Engkau hadir dalam setiap kami, Engkau ada bersama dengan kami, tak sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Ora malama sikini amarana lama, ora malamarana lama 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 lama. Haleluya. Sinamarana lama lama. Engkau sukacita kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami mampu, bersama-Mu Bapa. Sida barada barada la bara barada la bala bara bala barada la bara 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 Jesus yang memampukan kami, menolong setiap kami. Haleluya. Yesus Tuhan, Immanuel, Allah perkasa, Raja damai, menyertai kami. Terima kasih, bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan cukup bagi kami. Sekalipun ada kesulitan, masalah, pergumulan, apapun juga, penyertaan-Mu memberi kami sukacita.
keberanian menghadapi kehidupan ini untuk menyongsong tahun-tahun mendatang yang penuh kemenangan bersama Tuhan. Kekuatan firman-Mu menopang kami, tangan kanan-Mu memegang kami, bahkan Engkau ada bersama dengan kami, menolong, menuntun, bahkan memberi kemenangan. Terima kasih untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, sekalipun harus melewati berbagai macam masalah dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan kami yang Immanuel. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami sampai di penghujung tahun ini. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Kami kembali boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang pagi hari ini tidak bisa hadir bersama kami. Tuhan mengerti keadaan mereka satu persatu. Di rumah mereka, Tuhan kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan juga menyertai mereka. Bahkan mereka yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon Tuhan kepadamu, di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus kiranya menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan menjagai hidup mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, sekolah, kuliah mereka. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan hari-hari ini. Bahkan Tuhan jaga kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk staf gembala sidang dan keluarga, seluruh staf penggembalaan dan keluarga masing-masing. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, anugerah-Mu terus berlaku. Kasih karunia Tuhan semakin limpahkan. Jaga kesehatan mereka. Berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan rumah tangga mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil, Menteri Kabinet Maju, Polri, TNI. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini, supaya boleh mereka dimampukan untuk memimpin dengan baik, sehingga sungguh-sungguh Tuhan hari-hari ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar disegani oleh bangsa lain. Dan terlebih dari itu Tuhan, bangsa ini boleh mengenal Tuhan yang benar. Oleh sebab itu pakai seluruh para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini, sekalipun keadaan sangat terbatas Tuhan, situasi yang tidak memungkinkan, tapi kami percaya Engkau punya berbagai macam cara untuk bisa menolong bangsa ini, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu Tuhan waktunya singkat. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk para medis yang ada di garda terdepan. Tuhan jagai, lindungi keluarga mereka. Tuhan tolong mereka dalam mereka melayani
pasien-pasien yang hari-hari ini terpapar corona, Tuhan tolong jagai dan lindungi mereka. Bahkan seluruh pasien yang saat ini mungkin sedang isolasi di rumah mereka masing-masing, di rumah sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, supaya tidak ada seorang pun yang meninggal. Bahkan pada kesempatan ini kami ingat hamba-Mu Gembala Sidang GBI yang berada di Rembang. Tuhan, Engkau tolong keluarganya yang ditinggalkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau hiburkan keluarganya, hiburkan seluruh jemaat yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, sekali lagi kami boleh masih mengadakan ibadah kepadamu. Kami serahkan kelanjutan daripada gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong selanjutnya. Kalau Engkau sudah memulai, Engkau juga akan menyempurnakannya. Ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk BKGS yang ada di Salatiga. Tuhan tolong seluruh hamba-hamba Tuhan supaya bisa memberkati kota Salatiga. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Menyertai kami, menuntun kami, Tuhan memberkati kami di sepanjang tahun ini dan sampai hari ini di minggu terakhir di tahun ini. Kami tahu Tuhan, sekali lagi Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai setiap kami. Dan beberapa hari lagi Tuhan, kami akan masuk di tahun yang baru. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Biarlah kami boleh memasuki tahun yang baru dengan iman yang teguh, iman yang kokoh. Terima kasih Tuhan, kekuatan baru terus Kau nyatakan bagi kami. Kalau sebentar setiap kami akan undur diri dari tempat ini, kami rindu sekali lagi biar berkat-Mu nyatakan bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bila engkau